news.com. Saya John Wee dari San Francisco. Hari ini kami ada mantan Duta Besar Indonesia di Amerika, Bapak Dino Jalal. Apa kabar Pak Dino? Kabar baik, terima kasih John. Boleh I hope all is good with you and healthy ya. Oke. Boleh perkenalkan diri? Saya Dino Jalal. Saya dulu adalah Ambassador of Indonesia di Washington DC for the US. Dan sebelumnya saya Presidential Spokesman dari tahun 2004 sampai 2010. Saya juga former Deputy Foreign Minister di Indonesia. I was born in 1965 di Belgrade, sekarang gone now, it's Serbia. Dulu namanya Yugoslavia, but the country doesn't exist anymore. And then setelah itu saya travel with my parents different places ya, ke Singapura, ke Afrika, ke US, New York, Canada, dan kemudian masuk Kemlu, 30 tahun kemudian pensiun, and here I am now. I do non-profit groups. I have a think tank. I have a foreign policy group, dan a number of social projects. Yeah, so that's me in about 3 minutes. Yeah, one of the things that I admire, Pak Dino, is you actually are different. Di mana you did the Guinness of Record for Angklung, right? 5.000 orang. Yes. And then also yes. You actually founded the Indonesian diaspora. So now we all who live overseas, you become known as diaspora, and you started with you. Thank you. Yes. Now, you have a program, kemanusiaan. Boleh sedikit tentang itu? Well, jadi sekarang ini bangsa kita dalam kondisi yang sangat prihatin. Like, mungkin comparable to 1997, 1998 ya. Walaupun ada beberapa hal yang lebih baik. Tapi intinya pengangguran sangat tinggi sekarang. Ya. Ada sekitar 3 juta orang yang telah terdaftar kehilangan pekerjaan atau dirumahkan because of COVID-19. Dan bahkan ada yang bilang angka ini sudah mencapai 5 jutaan. Dari industri aja konon udah 5 jutaan. Right? So we don't know the exact number, but the ones that we have the data, siapa mereka, KTP-nya atau dan lain sebagainya, itu sekitar 3 juta orang. Dan diperkirakan akan naik terus sampai mungkin sekitar 5 juta orang yang terdaftar. Ya. Dan ini suatu kondisi sosial yang sangat memprihatinkan. Never happened before. I mean, this happened in the last 6 weeks. Ya. Dan mereka orang ini adalah orang bukan yang direktur, eksekutif, tapi mereka ini orang yang pekerjaan dengan upah minimum. Right? Dan mereka tidak punya tabungan, tinggal di tempat yang sangat sempit dengan keluarganya. Right? Dan mereka banyak yang sudah putus asa, gitu, right? So now is the time when bangsa Indonesia sangat membutuhkan bantuan, ya, atau harapan. Ya. When I say bangsa Indonesia, I mean rakyat kecil, ya. So this is why we started a program namanya Diaspora Peduli. Programnya is very innovative actually. Dalam arti merancang skema di mana keluarga diaspora membantu keluarga yang kena PHK secara langsung. Jadi mereka tidak mendonasi uang untuk suatu lautan dana gitu ya, and they don't know where the money goes in the end. Mereka langsung ke keluarga yang mereka pilih sendiri, ada dalam website, dan keluarga itu akan menerima langsung secara utuh. Ya, pemerintah nggak ambil komisi apapun. Kita pun dari organisasi diaspora juga nggak ngambil komisi apapun, right? And it's probably the first time in the world ada skema family to family direct, dan family itu mengetahui siapa yang dibantu, nama keluarganya siapa, bagaimana perkembangannya dan lain sebagainya. Jadi baru di launching minggu lalu, dan sekarang udah mulai jalan program ini.
Just curious, kayak di Amerika kita ada unemployment benefit. Ya. Di Indonesia apakah ada itu? Unfortunately, karena kita kan dari dulu tidak ada sistem seperti itu ya. Nah, jadi yang ada adalah pemerintah memberikan santunan kepada orang-orang miskin, ya, dan orang-orang yang terkena PHK, right? Nah, jadi santunan yang diberikan adalah 600.000 untuk orang yang di prakerja, tapi juga ada dalam skema lain, misalnya program Keluarga Harapan, they get some money too, right? But the thing is, orang yang udah mendapat bantuan di prakerja tidak boleh menerima bantuan yang di PKH, ya, program Keluarga Harapan dan lain sebagainya. But the amount is very small, ya, 600,000 for prakerja. Makanya kalau dapat bantuan tambahan $50, oh by the way, I forgot to mention the number. Bantuan dari keluarga diaspora itu hanya $50 per bulan selama 3 bulan, right? Jadi total is $150, ya, gitu, right? Selama 3 bulan. Dan bantuan ini, I know it's not much kalau kita di US atau di Eropa, ya, it's just one lunch or maybe 2 burgers, right? Or a movie with a family. But for the family yang ditolong di Indonesia itu sama dengan biaya sembako for sebulan. Jadi sangat membantu sekali. Right? I met them yesterday, some of the calon penerima, ya, dan mereka bilang mereka itu saking desperate-nya uang makan sehari ya, itu mereka ration sampai 20.000 per hari. 20.000 itu kan $1,5 for a family, right? So you think about it, ya, keluarga sehari makan $1,5, right? Which means mereka hanya benar-benar beli ikan teri, ya, kacang yang di pasar, ya, yang semurah-murah mungkin gitu, right? Sementara biaya susu per bulan itu bisa 200.000 atau 400.000. Ini kan banyak anak-anak keluarga yang punya anak, ya, yang punya anak masih balita, ya. So 750,000 for them mean quite a lot for the whole month, gitu ya, to help them survive. So in a way, how do you get the data information buat kumpulin semua yang orang kena? Well, the data for the calon penerima. Betul. Maksudnya. Ya, kalau data calon penerima, Kementerian Tenaga Kerja, the Ministry for Labor, itu mereka udah punya daftarnya. Jadi orang yang terkena PHK, laid off by their boss or their companies, they will register to this database that the government has. And the government will verify them. Ya, okay, are you this person? Kemudian kerja di mana? Apa benar kerja di sana? Dan lain sebagainya. Jadi udah ada datanya yang baku, gitu ya. And they have about I think 3 million people yang sudah terdata dengan baik, gitu ya. Dalam arti ada namanya, ada email, ada handphone, ada rekening bank, dan ada data keluarga juga, gitu ya. Mungkin tidak ada foto, ya, foto itu kalau nggak salah optional, gitu, right? Jadi the database is there actually, and what we do for this program, we select not the 3 million but a small portion of it yang nanti bisa dipilih oleh keluarga diaspora untuk membantu, gitu, right? So the keluarga diaspora will get into the website. The website is called diasporapeduli.id. Yeah, very simple. Nah, dia masuk ke website itu, and then immediately push a button and can choose any family he or she wants to help. Gitu. Dan bisa secara random atau bisa juga secara provinsi dan kriteria lain. Misalnya ada yang orphan, misalnya yang yatim piatu, mereka juga bisa pilih. Atau nggak mereka mau cari yang single atau mau cari yang sudah berkeluarga, mereka juga sudah pilih. Tapi juga bisa secara acak, gitu, secara random, right? That's then they can do that as well. Yeah. Dan itu biasanya kalau orang kena PHK itu ada yang mungkin gajinya kecil atau gajinya middle class atau upper class. Itu how do you determine that?
We really for this project we only accept those yang yang paling bawah, right? Yang paling bawah. Jadi it's not for the directors who already have a large bank account. They don't need this, ya kan? Atau manager level yang punya tabungan besar ya, lumayan. They're not part of the scheme ya. Ini we make sure orang yang benar-benar di bawah yang gajinya sekitar minimum wage. Ya, kayak kemarin yang saya ketemu gajinya 3,5 juta dan dia supir. Gitu. Ya, ada juga ibu-ibu yang udah punya anak satu gajinya sekitar I think 4 juta tadinya, tapi sekarang zero obviously. Right? Jadi gajinya sekitar segitu, antara 3 sampai 5 juta sebelumnya. Gitu. Ya. Oke, jadi seandainya ada diaspora yang ingin contribute, oke. Bagaimana caranya? Jadi pertama ke website, terus ya website, and then tinggal pilih siapa yang dia mau ini. Jadi ini kayak Facebook dating gitu. Okay. Tinggal choose the keluarga, dia bisa lihat ya profil keluarganya. Tentu profilnya tidak boleh detail karena Privacy Act ya. Nah nanti begitu dia choose satu orang gitu ya, satu keluarga, akan kelihatan ininya akan diberikan virtual account. Jadi bukan rekening yang ini ya, yang benerannya kan ada privacy. Jadi oleh BNI dibuatkan secara otomatis virtual account yang berlaku for a long time. Nah dia bisa pilih dia mau transfer dengan langsung. Dia transfer dia akan transfer melalui banknya dia ya. Untuk 3 bulan misalnya ya, $50 kali 3 jadi $150 dan bisa di hold setiap $50 setiap bulan. Jadi bukan sekaligus $150 tapi setiap bulan dirilis oleh Bank BNI gitu ya. Atau enggak dia bisa melalui dengan credit card gitu. Right, credit card atau enggak kalau dia punya bank di Indonesia bisa dengan bank di Indonesia itu untuk save the transfer money gitu ya kan. Jadi ada 3 cara, bisa melalui credit card atau debit card, atau enggak dengan e-banking, mobile banking, transfer that money langsung ke keluarganya, ke virtual account keluarga yang akan menerima gitu. Dan seandainya salah satu diaspora kirim duit, kirim uang, apakah ada tanda yang keluarga ini sudah terima uang? Soalnya dia nanti bisa double, triple, whatever, and yang lain. Iya, tentu akan ada semacam recognition atau notification bahwa uang ini sudah dikirim oleh keluarga ini dan sudah terima oleh keluarga penerima. Gitu. Dan nanti akan ada database-nya juga. Gitu. Siapa keluarga yang mengirim dan siapa keluarga yang menerima. Dan setelah itu apakah diaspora bisa komunikasi dengan yang terima uang? Bisa apa? Maaf. Komunikasi. Nah, jadi this is a interesting point. Yang jelas kalau dia mau komunikasi bisa ya mengirim pesan ya to say hello dan thank you. Dan kita juga encourage di penerima to also say hello and say thank you gitu ya. Nah, as you may know ada 2 tipe diaspora. Ada satu yang mau ngirim dan mau tahu siapa yang dibantu dan nyapa dan berteman gitu ya. Ada satu yang nggak mau gitu, right? Karena masalah privacy, dia nggak mau ya gitulah, nggak mau berhubungan secara intensif gitu, right? Jadi there is an option for the diaspora to get to know the family yang ini, right? Berkomunikasi ya. Tapi juga kalau dia tidak mau, juga is totally fine gitu, right? So the option is left to the diaspora gitu. But for me, I encourage them to get to know one another gitu, right? Because it would be nice gesture. Like yesterday, I met them for the first time. Dan jadi for me, it's not just a number, right? Bukan ini calon penerima nomor 3, nomor 4. It's actually a human being gitu, right?
I get to feel what they're feeling. Gitu ya. They were quite down yesterday gitu, but still full of hope. They want to find work ya. Jadi ini bukan orang-orang yang pemalas nih John, right? Bukan beggars, bukan nggak mau kerja. Ini these are good people, hardworking people with families to feed yang want to work and are used to working hard, right? So this is their profile, gitu, right? And it's a pleasure for us to give them a helping hand. Gitu. Dan program ini bukan program dari pemerintah, ini yayasan, bukan? No, actually ini program pemerintah resmi sekarang. Jadi idenya dari diaspora ya. Kita ajukan ke pemerintah, ke Kementerian Tenaga Kerja, and they love it, right? They say, oh my God, yeah, absolutely. So you can imagine from idea to reality, jadi kebijakan resmi yang ada website-nya, ada banknya, ada apalagi banknya Bank BNI ya, dan ada kerjasama yang konkret itu hanya dalam waktu 5 hari. I've never seen anything like this, right? So we gave them a proposal, the idea, and they ran with it so fast. And now it's actually a government program. Ini kebijakan pemerintah. Jadi sudah diumumkan secara resmi oleh Menteri Tenaga Kerja dan bermitra dengan diaspora, ya, dan terbuka bagi semua diaspora. Dan Pak Dino, pesan terakhir untuk pemirsa Kabari? Menurut saya, saya tahu banyak orang Indonesia di luar negeri, diaspora Indonesia yang ingin membantu tanah air dan selalu cinta tanah air. Right? Saya berani mengatakan bahwa sejak gerakan diaspora bermula di Los Angeles ya 2012, inilah pertama kalinya bangsa Indonesia paling membutuhkan uluran tangan. Ya, bukan hanya di satu tempat, karena angka 3 juta ini dari seluruh Indonesia. Ya. Ini momen yang paling kritis bagi bangsa Indonesia. Ini udah diakui oleh pemerintah juga, ya. Dan momen ini kalau kita keluar dari COVID-19 tidak akan ada lagi, right? Karena this is such a desperate situation, right? I think ahead it will be better, right? And there's never been a time when bantuan dari diaspora akan sangat dibutuhkan oleh tanah air as much as it is now. Right? Jadi kalau ada diaspora yang mampu, saya tahu banyak diaspora yang sekarang agak hidupnya sulit ya, totally fine ya, kami tentu tidak mengharapkan apa-apa. Tapi kalau ada yang masih mampu, and you have $50 to spare a month, ya, your lunch money, please consider joining this program because you are really helping a family yang you will know who. Yang very real, yang sekarang sedang Senin Kemis hidupnya sangat sejepit, and you will helping the cause of social solidarity di Indonesia. Karena sekarang ini tidak ada obat kan untuk COVID-19, tidak ada vaksin ya. Yang ada adalah obat ekonomi dan obat sosial bernama solidaritas. And this is the best way for you to do it through a government run program, bekerja sama penuh dengan diaspora, idenya juga dari diaspora, dan daftar namanya jelas, and prosesnya juga transparan, dibantu oleh BNI, dan hopefully you will remember this day that when the country needed you, you actually help us at the very critical and very low moment. Jadi itu aja pesan dari saya, and lots of love from me as sebagai seorang salah satu orang yang ikut mempelopori diaspora, and I know pendengar atau viewer Kabari are good people. I've met many of them, and please accept my respect and admiration to you all. Thank you. Pak Dino, terima kasih untuk sharing. Dan untuk pemirsa Kabari, sekian dulu. Sampai kita berjumpa lagi. Kenalkan, nama saya Yadi Mulyadi, asal dari Pandeglang, Banten, Pak. Saya bekerja di perusahaan logistik, Pak.
Saya sebagai supir, anak saya 3 Pak. Dengan saya di PHK, saya bekerja sembraut. Jadi seorang supir, dari supir angkot sampai jadi nelayan. Nah, untuk itu kepada seluruh yang ada di sini, harapan saya ke depan dengan adanya program ini bisa memberikan kebaikan bagi keluarga saya dan juga bagi teman-teman saya yang di PHK. Cuma itulah Pak harapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya mau nanya, Pak Yadi pernah nggak dengar diaspora itu apa? Istilah diaspora itu pernah dengar nggak apa itu? Diaspora itu Pak kurang paham Pak. Baru inilah saya Pak. Ya. Tapi bagaimana perasaannya mendengar bahwa orang Indonesia di luar negeri itu juga prihatin dan ingin membantu gitu ya? Bagaimana perasaannya? Oh iya Pak, sangat baik sekali Pak program ini. Dan saya juga simpati Pak dengan adanya program ini Pak. Untuk ke depan mudah-mudahan kita semuanya bisa terbantu. Anak-anaknya umur berapa? Anak saya Pak yang pertama itu udah lulus SMA, yang kedua baru kelas 1 SMA, yang ketiga kelas 5 SD. Rumah berapa kamar? Rumah ada 2 kamar Pak. 2 kamar ya. Kalau makan sehari-hari, makan kayak buka puasa misalnya atau apa, itu apa lauknya itu biasanya? Lauknya saya kebanyakan konsumsi telur Pak. Telur ya? Iya. Ikan teri? Ikan teri ya Pak. Ikan teri ya? Ya oke. Sambal? Kalau sambal biasa lah, sambal terasi dengan tomat aja Pak. Tapi sekarang makanan lebih dihemat ya, belanja ya? Ya. Terima kasih.